Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang gugus chromoform, auxochrome, dan penentuan panjang gelombang sebagai tugas pendahuluan percobaan 2 Praktikum Analisis Farmasi 2026. Agar suatu sampel yang akan diuji dapat terdeteksi pada spektrofotometer UV-Vis, sampel tersebut harus memiliki gugus chromoform dan atau auxochrome. Gugus chromoform sendiri merupakan sistem tidak jenuh terkonjugasi dalam suatu molekul yang mampu menyerap radiasi pada daerah ultraviolet ataupun cahaya tampak, sehingga memberikan warna tertentu pada senyawa tersebut. Sementara itu, gugus auxochrome sendiri adalah gugus fungsi jenuh, seperti OH ataupun NH2, yang meskipun tidak dapat menyerap radiasi secara mandiri, kehadirannya yang terikat langsung pada chromoform akan meningkatkan intensitas warna dan menyebabkan pergeseran serapan ke arah panjang gelombang yang lebih besar, atau disebut juga efek batokromik. Pada pengujian sampel, gugus chromoform berfungsi sebagai penyerap utama radiasi UV-Vis melalui sistem ikatan tidak jenuh terkonjugasi yang menentukan warna, sementara gugus chromoform berfungsi memodifikasi serapan tersebut melalui pasangan elektron bebasnya. Dalam identifikasi sampel, chromoform dicirikan oleh struktur ikatan rangkap seperti ikatan rangkap antara atom C yang memberikan nilai lambda max yang spesifik. Sedangkan auxochrome dicirikan oleh gugus fungsi jenuh seperti OH ataupun NH2 yang secara khas akan menggeser serapan ke panjang gelombang lebih panjang serta meningkatkan intensitas warnanya. Alat spektrofotometer UV-Vis mengidentifikasi perubahan struktur sampel melalui pengamatan fenomena pergeseran batokromik, di mana penambahan NaOH menyebabkan deprotonasi gugus fungsi asam seperti fenol menjadi bentuk ionik yang memiliki delokalisasi elektron lebih luas. Proses ionisasi ini menurunkan energi yang dibutuhkan untuk transisi elektron, sehingga puncak serapan cahaya bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih besar atau geseran merah. Secara teknis, perubahan ini terlihat pada spektrum UV-Vis sebagai pergeseran nilai lambda max yang menginformasikan adanya interaksi antara basa dengan gugus auxochrome yang dalam struktur molekul pada sampel. Setiap gugus fungsi atau molekul memiliki panjang gelombang maksimum atau biasa disebut lambda max yang spesifik karena adanya perbedaan tingkat energi orbital molekul yang terlibat dalam transisi elektron. Ketika sebuah molekul menyerap radiasi elektromagnetik, elektron akan tereksitasi dari orbital dasar ke orbital yang lebih tinggi, di mana besarnya celah energi atau delta E ini sangat berpengaruh pada jenis ikatan dan struktur kimia, seperti derajat konjugasi pada chromoform atau kehadiran elektron bebas pada auxochrome. Karena hubungan antara energi dan panjang gelombang bersifat berbanding terbalik, maka setiap struktur molekul yang unik akan memerlukan energi yang sangat spesifik, yang kemudian terbaca sebagai nilai lambda max, yang khas pada spektrofotometer UV-Vis. Proses pengukuran panjang gelombang maksimum atau lambda max dilakukan karena pada titik ini kepekaan atau sensitivitas analisis berada pada tingkat tertinggi, sehingga perubahan konsentrasi sekecil apapun akan memberikan perubahan absorpsi yang paling terbaca. Selain itu juga, pada daerah puncak ini, kurva serapan bersifat relatif datar, sehingga kesalahan pembacaan akibat fluktuasi kecil dari alat spektro dapat diminimalisir. Dengan bekerja pada lambda max, linearitas hubungan antara absorbansi dan konsentrasi sesuai hukum Lambert-Beer akan lebih terjaga, yang pada akhirnya menjamin akurasi dan presisi hasil kadar sampel yang akan diujikan lebih baik.